Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera buat umat Hindu di seluruh Nusantara. Ya kita biasa ya, sharing sedikit mengenai video kemarin yang saya upload mengenai jawaban cerdas untuk mantan Hindu yang tidak yakin bahwa Trimurti dibilang tidak masuk logika menurut dia. Ya, terus ya saya tahu dari netizen yang berada di Balikpapan, ya mereka menginformasikan bahwa orang ini yang kemarin saya kritisi reaksi videonya, dia itu memang bukan siapa-siapa. Dia itu memang bukan sebagai ketua pemuda Hindu di Balikpapan, dan dia juga memang tidak terlalu aktif di Pura ya, di Kalimantan ya. Jadi clear ya. Jadi sesuai dengan prediksi saya bahwa dia itu memang bukan siapa-siapa, hanya karena kita di sini bukan untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekkan seseorang atau agama yang ada di seluruh dunia ya. Kita nggak boleh ya menjelek-jelekkan, dan kita sebagai umat, justru sebagai umat beragama, kita harus saling menghargai ya. Itu adalah cerminan daripada agama ya. Kita tidak perlu saling menjelek-jelekkan ya. Di sini adalah saya cuma ingin meluruskan tuduhan-tuduhan orang yang menjelek-jelekkan uh, agama Hindu. Mereka itu dengan berbagai cara ya. Mereka, kalau yang saya reaksi video-video mereka ini adalah, ada yang mengaku sebagai cucunya pendeta tertinggi, cucunya pedano tertinggi di Bali ya. Nah kan lucu, mana ada pedando sulingi, ada derajat-derajatnya. Ini yang tertinggi, ini yang sedang, ini yang rendah. Ya itu semuanya sama ya. Dan juga banyak yang eh, mengaku-ngaku sebagai kasta tertinggi di Bali. Khususnya dia bilang sebagai kasta Brahmana ya, minimal kasta kesatria ya. Nah, ini sungguh luar biasa ya. Dan yang aneh juga, mereka juga mengaku sebagai sarjana lulusan agama Hindu ya, staf ya. Mereka ada yang mengaku sebagai S2 ya, dan ada juga yang mengaku sudah mempelajari Weda ya, sudah membaca berbagai agama termasuk Weda ya, tetapi dia tidak tertarik dengan Weda ya, karena bla 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 ya. Dan lagi pula ada juga yang mengaku sebagai sulinggih ya, pemangku atau pedanda, pindah dari agama Hindu ke agama A, ke agama B, ke agama C ya. Nah, ini adalah sangat ya, saya sangat miris sekali. Buat apa sih ya kita menjelek-jelekkan, ya katakanlah menjelek-jelekkan agama Hindu ya. Ya kita kan sudah minoritas. Memang mau mentang-mentang minoritas terus dianggap nggak ada ya, tidak ada eksistensinya, sehingga mereka dengan seenak udelnya ya, dengan seenaknya, mau bikin skenario inilah, bikin skenario itulah, seolah-olah orang Bali khususnya yang beragama Hindu dengan gampangnya pindah ya, hanya karena satu hal yang sangat sepele ya. Dia bilang katanya agama Hindu ribet. Dia bilang katanya di Bali banyak upacara sehingga dia nggak ada waktu ya. Dibilang katanya konsep ketuhanan Trimurti, tiga dewa ini sangat membingungkan. Dan video-video ini ya, saya juga sangat berterima kasih kepada para netizen ya, para yang telah melihat video saya yang beberapa hari lalu ya. Cukup banyak yang nonton, dan saya sangat apresiasi sekali kepada umat Hindu khususnya ya. Sudah ada
respon reaksi yang sangat positif ya. Mereka sudah mulai merasa bahwa agamanya sudah diinjak-injak, agamanya sudah dilecehkan, agamanya sudah dikesampingkan ya, sehingga ada rasa tanggung jawab, ada rasa jengah, ada rasa kesel, dan ada rasa apa emosi. Tapi itu wajar ya, asal kita tidak melakukan kekerasan ya. Ya saya lihat sih komen-komennya juga masih dalam taraf yang masih standar ya, tidak over ya. Ya, kalau over saya delete ya. Saya juga tidak mau kita apa ya mencari musuh ya. Di sini tujuan kita ya, karena Hindu ini adalah cinta damai ya, yang di Hindu ini memang kita agama kedamaian yang ingin damai seluruh alam semesta ini, sehingga kita selalu menjaga kerukunan antar sebagai warga dan sebagai masyarakat seluruh Indonesia. Sehingga memang di Hindu ini kan ada ajaran yang namanya Tatwamasi ya, adalah persaudaraan, persamaan, dan ada juga Wasudewa Kutumbakam, bahwa seluruh makhluk hidup di seluruh dunia ini adalah bersaudara, karena kita adalah eksistensi di dalam diri kita ini adalah sama-sama sang Atman yang maha suci ya. Setiap makhluk, yang membedakan adalah bodinya, casingnya, covernya, tetapi dalamnya adalah eksistensi yang sama yang berasal dari sang pencipta ya, para Atman ya, Brahman, ide sang yang widi ya. Nah itulah kita selalu menjaga rasa kasih ya, cinta kasih kepada sesama umat, harus bersatu meskipun kita beda keyakinan, beda suku dan beda agama ya. Jadi itu. Nah, bagaimana kita menyikapi daripada orang-orang yang berkomentar negatif terhadap khususnya agama Hindu, atau katakanlah orang-orang yang dia mengaku orang Hindu atau dia mayoritas orang Bali, terus dia pindah ke agama A, ke agama B, ke agama C, ya itu sih ya memang itu hak sebagai warga negara ya, bebas-bebas aja ya. Itu kan pertanggungjawaban mereka terhadap para leluhurnya ya, terhadap orang tuanya dan terhadap Tuhan khususnya ya. Ya kita tidak bisa bilang apa-apa ya. Dan satu hal lagi, di sini kita sebagai umat Hindu ya, ya siapapun yang berkompeten di dalam bidang ini ya, komponen-komponen katakanlah ya Parisade, ya Depak dan lain sebagainya. Disinilah sekarang kita perlunya ya meningkatkan jenana kita ya. Nah, kita kan ada tingkah kerangka agama Hindu, yaitu adalah etika ya, etika susila, upacara dan upakara. Yang keempat adalah filsafat jenana ya. Kita jangan berkutat ya, jangan stagnan di bidang upacara saja ya. Indonesia kan di Indonesia terkenal dengan upacaranya ya, atau dengan ritualnya ya. Nah sekarang mari kita tingkatkan jenana kita, filsafat kita ya. Karena apa? Dengan filsafat, dengan jenana, dengan pengetahuan kitab suci Weda ya, baik itu Caturweda maupun Bhagavad Gita dan tafsiran-tafsiran yang lainnya, ya kita tingkatkan kesadaran umat untuk minimal mengetahui membaca ya, sering mengadakan Dharma Wacana, Upanishad kepada para umat ya, khususnya dari sekolah kita dah mulai ya. Nah kita tingkatkan ya, jangan kita masih di zaman globalisasi ini masih berlaku istilah nak muloketo ya. Itu kita nak muloketo itu harus kita tinggalkan. Sekarang harus dimulai
dengan keinginan tahuan kenapa mengapa begini dan lain sebagainya, ya, kita mulai mencerdaskan generasi-generasi umat Hindu ya untuk diperkuat jenananya sehingga tidak akan mudah terseret teromak. Nah, jadi marilah kita sebagai umat Hindu kita selalu meningkatkan jenana kita, pengetahuan kita mulai dengan membaca, mencari literatur buku-buku yang baik ya, terus belajar dengan guru yang mumpuni ya, guru yang dapat dipercaya ya, sehingga tidak nyeleneh, tidak tersesat ya. Oke, sekian dulu dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.